Halo, masih di YouTube channel Tommy Sucipto. Terima kasih masih setia dengan YouTube channel saya. Di tanggal 10 Desember 2019 nanti akan ada peraturan atau regulasi terbaru dari YouTube Content Creator. Apa aja efeknya? Jangan kemana-mana. Ikuti terus YouTube channel saya. Oke, di tanggal 14 November kemarin, saya menerima email dari konten kreator YouTube, dan karena bacanya dari handphone dan juga pakai bahasa Inggris, ya sekilas akan ada muncul peraturan terbaru dari YouTube, tapi saya nggak begitu ngikutin. Yang pasti tanggalnya tanggal 10 Desember 2019. Dan saya buru-buru sampai ke rumah, saya cari artikel, dapat artikelnya, saya print semua. Tapi memang ya gimana ya, pada dasarnya males baca, artikel panjang sekali, banyak sekali, jadi ya agak-agak males bacanya. Jadi saya coba mencari di beberapa vlog-vlog yang muncul baru-baru ini di YouTube. Tapi apa yang saya dapat adalah vlog-vlog yang membicarakan aturan-aturan lama, bukan aturan baru itu. Ya, bukan aturan yang akan berlaku di tanggal 10 nanti. Ya. Padahal itu vlog dibuat beberapa jam yang lalu, dari video ini dibuat beberapa hari yang lalu, sebelum video ini atau vlog ini dibuat. Contohnya mengenai aturan monetize. Ya. Aturan monetize standarisasi untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu aturan sudah beberapa bulan yang lalu, ya itu sudah aturan lama, bukan aturan nanti yang tanggal 10, ya. Lalu mengenai hak cipta, lagu, repost video, itu aturan-aturan lama, itu semua yang dibahas. Saya nggak tahu apakah memang mereka baru tahu atau memang ya mereka belum mendapatkan informasi yang sebenarnya apa yang terjadi di tanggal 10 Desember 2019 nanti. Come on, itu aturan lama semua, bukan aturan baru yang keluar pada tanggal 10 Desember 2019 nanti. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kenapa peraturan itu atau regulasi itu muncul dan berlaku nanti di tanggal 10 Desember 2019. Oke, latar belakangnya adalah Google dan anak perusahaannya YouTube, ya YouTube itu anak perusahaan dari Google, ya akan membayar 170 US dollar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa YouTube mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak tanpa persetujuan orang tuanya, ya persetujuan orang tua mereka dari anak-anak tersebut. Dan akhirnya Komisi Perdagangan Federal dan Jaksa Agung New York mewajibkan konten kreator khususnya yang ada di YouTube untuk memenuhi peraturan COPPA, COPPA, kepanjangan dari Children Online Privacy Protection Act, di mana semua konten kreator harus menentukan apakah konten yang dibuat itu untuk anak-anak atau bukan, maksudnya untuk anak-anak atau dewasa. Walau banyak yang bilang YouTube itu didukung oleh teknologi yang canggih baik dalam algoritma maupun penentuan konten, tapi sebenarnya YouTube sendiri perlu bantuan dalam menentukan video tersebut masuk ke kategori anak-anak atau kategori dewasa. Siapa yang bantu? Ya kita semua sebagai konten kreator itu wajib untuk menentukan apakah konten yang kita upload ke dalam YouTube itu untuk anak-anak atau untuk dewasa. Oke, selanjutnya adalah efek apa saja atas peraturan ini. Maksudnya efek adalah apa yang akan terjadi apabila kita melakukan upload video atau apa yang terjadi dengan video-video kita. Oke, yang pertama, di saat melakukan upload sebuah video, kita akan ditanya apakah konten ini atau video ini untuk anak-anak atau orang dewasa, ya. Atau kita bisa minta tolong YouTube untuk melakukan review terhadap video tersebut, apakah ini konten untuk anak-anak atau dewasa.
Sebenarnya hal ini juga ada di settingan YouTube. Settingan YouTube dalam artian kita bisa lari, bisa kita menuju ke settingan yang ada di YouTube. Itu kita bisa menentukan bahwa YouTube channel kita ini adalah konten-konten untuk anak atau konten-konten untuk orang dewasa. Dijelaskan dalam persyaratan konten YouTube bahwa yang disebut anak-anak ini adalah yang berusia di bawah 13 tahun. Jadi teman-teman bisa menentukan apakah channel yang dibuat oleh teman-teman di YouTube ini sebagai konten kreator itu adalah konten untuk anak-anak atau konten untuk dewasa. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, video atau konten yang ditentukan sebagai konten anak akan masuk ke dalam YouTube Kids. Mungkin teman-teman sudah mengetahui lama tentang adanya YouTube Kids, YouTube Music, dan lain-lain. Dan konten yang ditentukan sebagai konten anak itu akan masuk ke dalam YouTube Kids. Disadari atau tidak disadari bahwa YouTube Kids itu banyak sekali fitur yang tidak jalan. Contohnya seperti yang pertama, di YouTube Kids itu tidak ada komen, tidak ada berlangganan channel atau yang sering disebut sebagai subscribe, tidak ada notifikasi, card ya. Yang dimaksud card adalah biasanya e-card ya, biasanya kalau ada di pojok sebelah sini itu biasanya kita menaruh fitur e-card di dalam vlog kita, atau end card itu juga tidak ada. Lalu live chat, dan yang pasti tidak ada iklan. Kalau tidak ada iklan, otomatis jika tidak ada iklan, monetize juga tidak ada ya. Iklan personalisasi yang dipasang di dalam video-video itu tidak akan pernah ada di dalam YouTube Kids ya. Termasuk juga di YouTube Kids jelas tidak ada playlist, tidak ada download dan sejenisnya. Banyak kekhawatiran dari para YouTuber atau konten kreator terkait penghasilan dari YouTube. Dan setelah saya pelajari, memang benar ya. Apabila channel atau video yang sudah ditentukan untuk anak-anak, tidak akan muncul iklan yang dipersonalisasi untuk muncul di video tersebut, sehingga tidak akan ada penghasilan masuk untuk para YouTuber atau konten kreator yang membuat video-video yang memang dikategorikan atau ditentukan sebagai video anak. Tapi sebaliknya, jika memang konten atau video yang tidak termasuk untuk anak-anak atau untuk yang dewasa, maka video tersebut akan tetap mendapatkan iklan yang akan muncul atau monetize-nya tetap berjalan dan penghasilan tidak akan ada masalah sama sekali. Jadi tidak perlu khawatir bagi para konten kreator atau YouTuber yang memang mendapatkan penghasilan dari YouTube sebagai konten kreator atau YouTube, itu tidak akan pernah bukan tidak akan pernah ya, maksud tidak ada masalah dengan jenis video-video yang memang dikategorikan ke dewasa. Bagaimana kalau salah setting? Seru nih ya. Video buat anak kita setting sebagai kategori dewasa. Video dewasa kita kategorikan sebagai video anak-anak. Oke, jika kita melakukan salah setting, pada dasarnya semuanya jelas sekali. Jika memang kita melakukan salah setting konten secara kategori, pasti akan dilakukan teguran-teguran sampai pada akhirnya mungkin akan disuspend akun YouTube kita. Ya, itu sangat jelas dan itu sudah lama sekali. Apabila memang ada kesalahan kategori dan lain-lain, biasanya YouTube pun akan memberitahu. Tidak hanya itu, hak cipta pun juga sama. Itu ada alert-alert yang biasanya warna dolarnya berubah-berubah warna dan lain-lain. Mungkin ini juga akan sama, akan ada pemberitahuan-pemberitahuan. Contohnya juga simple ya, waktu hak cipta juga saya juga pernah menaruh video dengan ada sedikit lagu dan disitu sudah ada tegurannya jelas. Dan ini juga sama, apabila kita salah menaruh kategori, YouTube akan memberitahu. Apabila kita abaikan, mungkin ada seperti biasa teguran-teguran untuk dihapus
sampai akhirnya kalau kita sedikit cuekin mungkin akan disuspend akun kita. Oke, kesimpulannya, kita tidak perlu khawatir untuk menyikapi aturan atau regulasi dari YouTube di tanggal 10 Desember 2019 nanti. Yang pertama, iklan masih ada, monetize masih berjalan dengan baik. Aturan tersebut hanya membedakan mana konten anak, mana konten dewasa. Memang akan terjadi masalah buat teman-teman yang berkreasi atau membuat video atau menjadi konten kreator YouTube untuk anak atau dengan objek anak-anak. Mereka pasti tidak akan mendapatkan penghasilan dari YouTube lagi. Seperti contohnya channel Ryan World ya, misalkan dia memang kontennya itu memang objeknya anak dan itu untuk anak juga. Itu nantinya tidak akan ada monetize di sana. Bukannya nuduh ya, tapi kalau baca aturannya seperti itu. Tapi untuk konten dewasa tidak ada perubahan sama sekali. Oke, tetap semangat semua. Ini bukan akhir ya dari sebuah perjalanan sebagai konten kreator. Tetap semangat. Mungkin ini waktunya saat untuk menentukan arahnya kemana channel kita atau video-video kita atau vlog-vlog kita, apakah untuk dewasa atau untuk anak-anak. Tetap terus berkarya dan selalu berbagi kebaikan-kebaikan kepada orang banyak. Ikuti terus YouTube channel saya dan Instagram saya di Tommy Sucipto ya. Apabila ada yang belum tersampaikan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like yang memang suka terhadap vlog ini, atau dislike juga silahkan. Komen, share di seluruh media sosial teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe. Ciao. Contekannya sebanyak ini, pusing baca aturannya banyak banget.